Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, ini pertanyaan dari 0812-891 dan seterusnya. Shalom Om, boleh saya bertanya Om, pada 2 Tawarikh 18 ayat 20-21 ada roh. Boleh saya bertanya Om, roh pada ayat itu siapa ya Om? Mengapa Tuhan bertanya kepada roh itu mengenai bagaimana cara membujuk Ahab? Dan apakah roh itu memiliki suatu posisi yang ilahi atau bagaimana ya Om? Terima kasih atas jawabannya. Kalau kita membaca Ayub pasal 1 dan pasal 2, ternyata dalam sidang pertemuan antara Allah dan anak-anak Allah ada satu oknum, yaitu setan. Setan, sintet nun dalam teks bahasa Ibraninya atau hurufnya itu. Nah, roh di sini adalah roh itu. Karena ini roh pendusta. Tidak mungkin ini roh kudus, tidak mungkin, ini juga tidak mungkin roh malaikat yang baik, ya. Ini pasti roh jahat, ya. Ya memang pada waktu itu memang dalam sidang itu dia juga ada di dalam persidangan tersebut dan Allah juga dialog-dialog dengan roh ini. Ya, seperti di kisah Ayub pasal 1 dan 2 itu kan Allah bertanya, kamu lihat hambaku Ayub, apakah ada orang lebih baik dari dia? Dan seterusnya. Nah ini jelas. Oke. 0821-1351 dan seterusnya. Saya wanita usia 51 tahun, saya diberkati oleh acara Abam. Hampir setiap episode saya menangis terharu, takjub akan lawatan Tuhan yang menjangkau di berbagai usia dan berbagai lokasi dan negara. Pak, ada yang saya mau tanyakan di ayat 1 Petrus 4 ayat 6. Maksudnya apa ya Pak? Maka Injil telah diberitakan juga kepada orang mati. Ada yang mau saya sampaikan Pak, setuju sekali dengan pernyataan-pernyataan Bapak. Untuk Tuhan itu segenap hidup, bukannya yang sekedar 1/10 atau sekedar buah sulung. Namun Pak, boleh kasih masukan jika Bapak memberi pernyataan mengenai hal tersebut. Mohon di-bold, orang harus ada kejujuran. Harus diulang-ulang kayaknya Pak. Pernyataan Bapak membuat banyak orang yang belum dewasa merasa aman dengan tidak memberikan perpuluhan. Aman kantongnya. Dengan kata lain, pernyataan Bapak menjadi senjata untuk tidak memberikan sekedar 1/10 saja. Hanya karena pelit. Ya. Menjadi alasan untuk tidak memberi persembahan. Jadi pelit di sini artinya alasan untuk memberi persembahan sebenarnya. Ada loh yang kayak gini, banyak mungkin. Akhir kata Pak Era sehat terus ya agar kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan hingga ujung bumi sehingga jumlah korpus delikti segera tergenapi dan Tuhan Yesus segera datang untuk kedua kali. Amin. Baik, kepada kekasih kita ibu usia 51 tahun ini, maksud 1 Petrus 4 ayat 6 itu adalah Injil diberitakan dalam arti diproklamirkan. Ya. Diproklamirkan. Nah ini sebenarnya tidak sederhana loh. Ya, menjawab pertanyaan ini tidak sederhana. Kenapa tidak sederhana? Sebab ini memiliki keterkaitan dengan bahwa pada waktu Yesus turun ke kerajaan maut memproklamirkan bahwa dia telah mati di kayu salib, dia membawa tawanan-tawanan ke atas. Dan tawanan-tawanan itu adalah orang-orang saleh di perjanjian lama. Tentu tidak semua orang yang hidup di perjanjian lama yang dibangkitkan, tetapi orang-orang saleh. Ya, inilah kebangkitan pertama yang dimaksud dalam kitab Wahyu. Ini kebangkitan pertama.
Orang-orang saleh masuk kota, pasti kota Yerusalem dan semua orang melihat katanya. Dulu saya pikir ini Yerusalem baru, enggak, ini Yerusalem benar. Lalu mereka juga terangkat ke surga. Jadi bukan memberitakan Injil dalam arti memberi kesempatan orang untuk bertobat, tetapi memproklamirkan apa yang Yesus telah kerjakan supaya orang-orang saleh dibebaskan. Maka Tuhan mengatakan bahwa Dia membawa kunci kerajaan maut. Dia yang membuka, ya. Kita melihat di 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-6 itu, ya, dikatakan di situ bahwa Yesus datang untuk, ya, memberitakan Injil. Ya. Itu dalam teks aslinya, ya. Itu harus dipahami sebagai memproklamirkan, announce good news, ya, untuk mereka yang dibangkitkan atau yang mendapat kebangkitan pertama. Oke, cukup. Lalu yang dikatakan soal persepuluhan, terima kasih untuk masukannya. Saya sudah berulang-ulang menyampaikan, biar orang memberikan seluruh hartanya tanpa kasih sia-sia. Kasih itu tindakan yang selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah, dan itulah iman. Orang percaya harus memiliki iman itu bukan hanya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi dalam seluruh perbuatannya selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Juga dalam mengelola uang. Jadi kalau orang mengelola uang sesuai dengan keinginan sendiri, ya binasa dia. Mulut kita pun harus kita kelola sesuai dengan kehendak Allah. Tulis kalimat di media sosial harus sesuai dengan pikiran Allah. Itu namanya dalam kasih. Tapi kan orang selama ini merasa dia membela Kristen, dia mesti tulis ini tulis itu, negor orang salah, negor orang supaya meluruskan orang katanya. Tuhan suruh nggak? Kalau di luar komando Allah sia-sia. Harus dalam kasih. Ya, oke? Itu maksudnya. Terima kasih ya Bu. Pasti Ibu melihat orang-orang pelit ya. Mendengar khotbah saya jadi seperti dapat pembenaran, tidak memberi perpuluhan. Orang-orang seperti ini, kalaupun memberi perpuluhan juga tetap binasa. Kalau hidup mereka tidak benar di hadapan Allah. Apa artinya uang? Bagi Tuhan yang penting hati yang tulus, hati yang bertobat. Kalau hati tulus dan bertobat setiap hari dan peka terhadap kehendak Allah, maka segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Uang itu bukan masalah sama sekali. Apakah 1/10, apakah 5%, apakah 20%, apakah 30%. Itu bukan masalah sama sekali. Oke, ini dari UK. Ya. Ini dengan saya lagi Pak, saya dari UK. Nama saya usia 33 tahun, wanita. Terima kasih banyak Pak Eras atas khotbah Natalnya yang sangat merenyuhkan hati saya. Aku semakin terbakar kerinduan masa mudaku. Aku dulu aktif sekali di gereja Pak. Pelayanan di komisi sekolah minggu dan dari saat remaja. Setiap rapat, seminar, dan pelatihan pasti ada muka saya. Namun sekarang aku paham semua itu tidak bermakna di mata Tuhan. Karena hatiku jauh masih menyimpan benci dan dendam pada mama. Sampai tahun ini aku baru merasakan damai sejahtera seperti yang Bapak kemukakan. Sebelumnya aku nggak tahu itu namanya proses dituntun Roh Kudus. Rasanya seperti nggak waras, aku yang tadinya ada anger issue seperti monster bermuka dua yang kalau istilahnya lu senggol gua bacok. Aku sekarang rasanya flat, bahkan cenderung grieving hati saya melihat keadaan dunia ini. Sedih maksudnya ya. Aku terpanggil kembali militan melayani Tuhan, menggarami ibu-ibu muda di sekitarku dengan semangat langit baru, bumi baru. Siap-siap berkemas pulang. Setiap khotbah Bapak selalu bikin saya mau pulang dan auto mewek sesek sekali. Otomatis ya, mewek sesek sekali. Terima kasih Pak untuk kesetiaan Bapak.
kesetiaan Bapak merasa sesak dengan disesatkan orang yang gagal paham di luar. Semua pengorbanan Bapak untuk kami-kami pecinta suara kebenaran yang pengen banget pulang mengikuti jejak Bapak. Mengingatkan saya kan Paulus masa kini yang mengorbankan dirinya untuk bertahan di dunia ini demi jiwa-jiwa yang masih digerus pulang bareng dengan kualitas karakter tinggi seperti Tuhan Yesus. Integritas iman yang gak bisa dibeli dengan kemewahan dan kenyamanan hidup. Saya berjuang terus turuti semua perkataan Bapak dalam khotbah-khotbah waski wanita surgawi, belajar menggeliat terus sampai jadi seperti musafir di buku Pilgrim's Progress, dan seperti standar istri dalam ayat Proverb 31. Saya jadi bisa sukacita dan ada damai sejahtera yang saya unshaken, yang tidak terguncangkan ketika suami mendukakan saya. Anak ketigaku meninggal di kandungan. Aku kena COVID di UK dan banyak kejadian selama kami 1,5 tahun di negeri orang tanpa ada kenalan. Saya sampai merasa saya nggak waras, Pak. Anak meninggal usia 33 minggu, saya bisa mengucap syukur, bahkan malah lebih sedih dan sesak hati dengan suami yang tidak satu frekuensi spiritual. Rasanya lonely sekali dan pengen cepat-cepat pengadilan digelar. Wow, kok seperti saya ini. Namun aku tertegur kayak kata Pak Eras, banyak yang belum siap, kasihan. Oh, right. Terima kasih banyak Pak Eras untuk semuanya. Karena Bapak saya siap pulang. Dunia sangat mendukakan saya dalam segala aspek. Aku sekarang nggak bisa enjoy makanan enak seperti dulu. Relasi dengan suami pun jadi aneh. Karena aku cuma excited kalau bincang tentang kebenaran Tuhan. Tapi belum di titik itu, aku jadi macam alien di negeri antah berantah. Aneh sendiri, freak kayaknya, berlebihan, lebay, habis soal Tuhan. Nggak ngerti lagi gimana saya berterima kasih dengan semua kerelaan Bapak tidak mengklaim hak. Bapak rela meninggalkan semua kesempatan duniawi yang bisa diraih dari panggung seorang pendeta. Dan rela nurut ikut Tuhan habis-habisan menjadi contoh hidup bagi kami anak-anak muda. Untuk anak-anak Bapak juga, sangat bersyukur sekali mereka pun turut melayani Tuhan melalui suara indah Stefani yang menggetarkan batin. Aku sangat terdorong banget untuk menjadi seperti Pak Erastus, menjadi unggulan Tuhan dalam generasiku dan konteksku di lingkungan ibu muda. Buset, aku merinding jadinya. Aku sekarang mantap karena khotbah-khotbah Bapak, apapun aku rela kasih untuk Tuhan. Asal Bapak di surga disenangkan kayak kata Pak Eras. Aduh, luar biasa ini. Kalau hancur di tangan Tuhan pun itu jadi kebanggaan saya. Tuh, ini makan terus nih firman yang saya sampaikan. Mau tanya Pak, apa ada kelas seminari atau sertifikasi konseling online untuk ibu-ibu yang nggak bisa hadir secara fisik ke Kelapa Gading? Saya terpanggil sekali Pak melayani Tuhan dalam area konseling. Saya itu orang sakit mental Pak, kepahitan, manusia tersombong dan keras kepala yang dihantam Tuhan jadi waras dan nunduk tanpa perlawanan lagi. Kalau saya hidup di zaman Hitler, kayaknya saya bisa sekeji itu sama orang yang menyakiti saya. Kiranya Pak Eras dan keluarga tim GSKI serta pendengar yang sevisi, sehati sejiwa, selalu disertai Tuhan sampai kedatangannya. Iman terus terbakar. Jangan mau iman kita dibeli dunia guys. Itulah harta kekal yang kita miliki. Wow. Ini memberkati sekali. Usia Pak 33 tahun. Ya. Saya tidak mention namanya ya. Saya takut nanti akan. Tapi ini akan dihubungi oleh kami. Ya. Pasti kami hubungi. Akan menjadi bagian dari laskar Tuhan. Bersama dengan kami. Terus terang saya mencari wanita-wanita dan pria-pria seperti ini. Ini pasti sudah bisa tune dengan saya. Ya. Kita nggak cari orang ya kaya atau terhormat atau berpendidikan tinggi.
Tapi kita cari orang yang hatinya pecah seperti kekasih ini, seperti wanita muda ini. Ya, benar-benar saya senang. Ya, saya senang sekali. Saya bahagia. Ya, pasti melalui YouTube telah banyak diubahkan orang, telah diubahkan banyak orang, termasuk kekasih Tuhan ini. Oke, kami pasti hubungi 0812 253 dan seterusnya. Salam Pak Erasto, saya wanita single usia 49 tahun dari Semarang. Saya mengajar les anak-anak. Selamat Natal. Oke. Terima kasih untuk pengajaran yang diberikan yang saya boleh terima lewat Truth ID. Saya mengenal Bapak lewat buku Renungan Truth tahun 2013 dan kaset CD. Butuh waktu yang panjang untuk mengalami perubahan dalam hidup. Fokus untuk kehidupan kekekalan. Saya ingin bercerita banyak nanti di lain surat ya Pak. Bolehkah saya mendengarkan khotbah sambil melakukan aktivitas yang lain, misalnya membuat soal untuk anak-anak, melakukan aktivitas rumah, membersihkan rumah, memasak dan lain-lain. Saya takut kalau itu tidak berkenan di hati Bapak di surga. Terima kasih ya Pak untuk berkat-berkat rohani dari Pak Erastus. Oke. Kalau kebaktian, sebaiknya tidak melakukan apa-apa. Kalau live streaming. Tapi kalau mendengarkan khotbah sambil naik bus, sambil nunggu anak, sambil bekerja, kita dengarkan terus. Saya ketemu keluarga yang 24 jam mendengarkan khotbah saya. Bingung juga saya. 24 jam khotbah itu tidak berhenti. Jadi bangun dia mendengar. Bisa diulang-ulang tentunya. Kalau sambil bekerja karena konsentrasi tidak penuh, bisa banyak hal terlewatkan, tapi bisa diulang lagi. Tidak menjadi masalah. Ya. Tetapi tetap sediakan waktu khusus untuk mendengarkan khotbah. Ya. Tuhan memberkati, selamat berjuang. 0819 0808 dan seterusnya. Salam Pak Erastus. Semoga Bapak selalu sehat. Saya BRT 53 tahun. Ibu rumah tangga maksudnya. Bapak rumah tangga ya. Kalau ibu itu IRT ya. Saya pecinta suara kebenaran sudah sejak lama, dari renungan harian masih tipis, berubah agak tebal dan sampai sekarang berubah buku, saya terus berlangganan. Saya juga memiliki hampir semua buku-buku yang Bapak tulis, sekitar 80%. Saya cocok dengan khotbah-khotbah dan tulisan-tulisan Bapak, mengajak untuk hidup makin kudus dan memindahkan hati ke langit baru, bumi baru. Jujur Pak, khotbah-khotbah dan tulisan-tulisan Bapak saya pakai sebagai bahan khotbah kalau ada pelayanan, baik pelayanan mimbar di gereja lokal, komsel maupun persekutuan di tempat kerja. Ya, ini Bapak rumah tangga ini. Menurut saya memang Kristen itu seperti itu, mengajak umat hidup kudus tidak bercela. Saya membayangkan kalau rumah saya dekat dengan rumah Bapak, wah senang sekali, bisa sering berdiskusi dengan Bapak, tapi itu tidak terjadi. Oh ya Pak, di gereja lokal saya salah satu board of leader mungkin, dan melayani di pastoral, kadang saya bingung Pak, terutama kalau jemaat daftar BPN, nah, ini untuk apa? Bimbingan penyuluhan, bimbingan pernikahan, pranikah ya. Tapi salah satunya cerai hidup. Beberapa kali saya menolak. Kalau Bapak keberatan, nggak keberatan, bolehkah saya diskusi dengan staf Bapak yang bagian pastoral? Kalau boleh, mohon dibagi nomor HP-nya. Oh, bahan materi untuk bimbingan pranikah, baik. Kami akan berikan untuk Bapak ini, ya. Tolong dihubungi nanti, ya, Bapak ini. Menurut saya memang Kristen itu seperti itu ya. Oke, makasih. Pak, saya mau ada 2 pertanyaan. Tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama seperti Henokh, Nuh, Yusuf, Daniel, dan Ayub adalah tokoh-tokoh yang luar biasa dan hebat. Sangat mencintai Allahnya, hidup benar dan kudus. Pertanyaan saya, apakah benar bahwa umat Perjanjian Baru bisa melebihi tokoh-tokoh tersebut? Bagaimana penjelasannya, mohon pencerahannya. Yang saya pahami, tokoh-tokoh ini menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Bukan tidak mungkin dari 24 tua-tua di sekitar tahta itu orang-orang ini.
Sedangkan kita ini akan memerintah di pemerintahan yang luas tak terbatas di jagat raya. Jadi bukan soal lebih tinggi atau lebih rendah di sini. Jadi tokoh-tokoh ini menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Abraham itu sahabat Allah. Masa hanya sahabat waktu di bumi. Pasti di kekekalan juga sahabat Allah. Dan kemungkinan yang saya pahami ini ya, 24 tua-tua itu adalah mereka. Ya. Sedangkan kita akan menjadi pejabat-pejabat yang akan melayani di pemerintahan-pemerintahan di langit baru, bumi baru nanti. Oke. Roma 12 ayat 2 berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Pak, bagaimana membedakan yang baik, berkenan dan yang sempurna? Yang baik itu artinya sesuai dengan ukuran umum. Ukuran baik umum yang sebenarnya sumbernya di 10 perintah Allah itu, Dekalog. Berkenan itu bicara mengenai tingkat kedewasaan. Saya sering memberikan ilustrasi kalau anak usia 4 tahun bisa menghitung 3 tambah 3 adalah 6, itu sudah berkenan. Tapi belum sempurna. Dia harus bisa matematik, maka seiring waktu dia harus menjadi lebih cerdas. Jadi baik itu bicara ukuran umum, berkenan itu tingkatan yang harus dicapai, sempurna itu adalah puncak dari target yang harus dicapai setiap individu. Oke, diberitahu Abam yang keberapa? Oh pasti karena Bapak butuh buku bimbingan pranikah, Anda pasti dihubungi orang saya. Dan Anda akan diberi bahannya. Puji Tuhan. 0813 264 dan seterusnya. Salam Pak Erastus. Saya ibu bekerja dan memiliki 2 orang anak. Usia saya 41 tahun. Terima kasih untuk jawaban Bapak atas pertanyaan saya di Abam episode 42. Pak, saya ingin bertanya kembali di kesempatan ini. Suami saya pemalas, penjudi, pemain perempuan, tidak bertanggung jawab sama sekali. Sampai saat ini terus menuntut saya untuk tunduk dan menyerahkan gaji saya seluruhnya kepadanya. Tapi saya tetap menolak dan sesuai dengan nasihat Bapak, saya sudah tidak memberi uang sama sekali kepada dia untuk biaya hidup sehari-harinya. Bagus. Jangan kasih apa-apa. Awas. Jangan beri apa-apa untuk pria ini. Dia tidak bisa jadi manusia atau tidak siap jadi manusia, apalagi jadi bapak. Pak, saya merasa di zaman terakhir ini orang-orang fasik semakin terberkati, tapi orang benar makin ditindas. Suami saya adalah seorang pengacara, tapi meskipun ia sangat malas dalam mengerjakan kasus-kasusnya, ia tetap mendapat uang sejumlah besar karena oleh rekan-rekannya dilibatkan dalam menangani kasus. Hanya dipinjam namanya saja. Dan rekan-rekannya yang bekerja keras, dia merasa bahwa ini adalah berkat Tuhan meskipun tanpa bekerja keras. Dan Tuhan memperlakukan dia istimewa. Hal ini membuat dia semakin menghina saya karena saya hidup dari hutang untuk menafkahi orang tua saya sendiri, mengirim uang untuk orang tua dia, mertua. Jadi ibu ini membantu orang tua si bapak itu. Bapak yang main judi, main perempuan yang itu. Waduh. Menafkahi anak-anak kami, mencicil rumah dan membayar hutang-hutang atas nama saya yang dia akibatkannya. Yang dia akibatkan. Jadi bayar hutang-hutang akibat kesalahan suami. Mobil yang dia pakai saat ini adalah murni jerih payah saya, tetapi dia tidak mengakuinya. Saya berhutang ratusan juta ke bank karena memodali dia menangani kasus besar, tapi uang tersebut dipakai berfoya-foya dan main perempuan. Selain itu, dengan kondisi saya yang sudah berhutang ratusan juta, saya juga dipaksa mertua berhutang lagi untuk membayar uang muka mobil untuk kakak suami. Semula saya tidak mau, tapi karena mertuanya saya menghina dengan membawa suku saya yang berbeda dengan mereka, sambil berteriak-teriak histeris dan seluruh keluarga besarnya pun menyerang saya, maka saya pun menurutinya. Pada akhirnya 50%-nya tidak dibayar. Setelah suami saya mendapat hasil dari kasus yang saya modali tersebut, dia tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut, malah dia berbalik tidak mengakui bahwa modal tersebut berasal dari saya berutang. Buset, dia utang uang untuk modali suami ratusan juta,
setelah menang tidak mau mengakui. Saya kira orang seperti ini tidak layak untuk diajak hidup bersama. Nggak layak. Apalagi mertua. Anda jadi budak manusia. Dan ini Tuhan nggak suka. Anda jadi budak manusia yang Tuhan tidak suka. Kalau benar yang Anda katakan ini, Anda hidup dengan orang yang dengannya Anda tidak layak hidup. Orang ini tidak layak diajak hidup bersama. Sehingga saya yang harus memikul sendiri hutang tersebut. Bahkan dia menghina saya dengan mengatakan, saya tidak diberkati karena banyak hutang loh. Gara-gara dia kok. Dia mengatakan juga selama istri masih bekerja, maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah anak dan istri. Itu hanya alasan. Itu hanya alasan dia tidak memberi sesuatu kepada keluarganya. Saat ini anak kami membutuhkan biaya untuk masuk kuliah, tapi suami saya justru mengata-ngatai saya pengemis, meminta uang untuk anak kuliah. Dia mengatakan juga jika ingin dinafkahi maka saya harus keluar kerja, tapi hutang-hutang harus saya bereskan sendiri terlebih dahulu, dan setelahnya dia meminta saya menyerahkan kartu kredit saya kepada dia sebagai jaminan. Jika ada sesuatu maka kartu kredit saya dapat ia jebolkan. Saya punya feeling nih, mungkin salah ya. Dulu waktu Anda mau menikah dengan pria ini, keluarga you pasti nggak setuju. Tapi you maksa. You masuk ke perangkap, ya, masuk gua singa. Ini bukan manusia yang patut hidup dengan manusia lain, apalagi menjadi suami. Kalau ini benar dikatakan demikian. Bagaimana bisa istri suruh utang ratusan juta, lalu setelah dia punya uang, dia tidak mau mengakui ini. Suami mengatakan bahwa saya beruntung sudah diizinkan suami bekerja, dan suami mengatakan bahwa saya beruntung sudah diizinkan suami bekerja dan diizinkan suami mengirim uang mama saya dari gaji saya sendiri. Mengirim uang mama saya dari gaji saya sendiri. Saya sudah sangat beruntung. Dia bahkan meminta saya membuat laporan rinci atas gaji saya dipakai untuk apa saja, sementara sepeser pun dia tidak menafkahi kami. Saya menolak memberikan rincian tersebut. Jelas jangan. Selain itu ketika dia sedang banyak uang, dia pergi berwisata dengan keluarga besarnya dan teman-temannya tanpa mengajak kami, bahkan pamer kepada anak-anak kami. Buset. Anak-anak kami kecewa sekali melihat bapaknya berlaku demikian. Suami juga berlaku kasar dan berkata-kata kasar kepada anak-anak. Anak-anak memberontak terhadap dia dan tidak menghormatinya. Tapi suami menyalahkan dan mengintimidasi saya karena dia pikir saya yang mengajari anak-anak berbuat demikian. Anda lihat ya, pria seperti ini ya. Saya tidak mendoakannya, tapi Tuhan akan hajar dia nanti. Tunggu saja, ini jahat sekali suami seperti ini. Selain itu suami saya juga tidak menghormati mama saya. Pernah suatu kali ketika mama saya berkunjung, mama saya dipaksa memakan makanan yang sudah diendus-endus hewan karena mama saya juga lupa menutup pintu sehingga hewan masuk dan mengendus makanan tersebut. Mama saya sangat ketakutan dan gemetar karena dimaki-maki oleh suami saya. Pak, jika saya saat ini tidak lagi mengirim uang ke mertua, apakah saya salah? Ya, saya tidak tahu kalau mertuamu sudah cukup, ya jangan usah dikirim. Tapi kalau kekurangan dan engkau tergerak menolong, ya bantulah. Tetapi kalau Anda diperalat hanya untuk memeras Anda sedangkan dia punya anak-anak lain, nah itu yang Anda harus pertimbangkan. Karena saya sangat berat harus mengumpulkan biaya kuliah anak dan kami sudah hidup dari hutang. Sementara mertua saya saat ini sudah dinafkahi oleh suami saya dan kakaknya. Ya sudah, nggak usah dikirim loh kalau begini. Mertua saya juga masih memiliki rumah yang sangat besar di pusat kota. Sedangkan mama saya hidup mengontrak di tempat kumuh yang kurang layak huni karena tidak memiliki aset apapun. Mertua sering menertawakan penderitaan saya dan anak-anak. Saat ini keluarga besar suami saya justru semakin terberkati karena menjalani bisnis yang menurut saya tidak masuk akal dan tidak jelas apakah bisnis tersebut sesuai kebenaran atau tidak. Pak, apakah saya bisa meminta perlindungan hukum supaya saya tidak diganggu terus-menerus karena tiap kali suami saya pulang ke rumah, ia terus mengintimidasi saya sampai saya menderita hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Dan saat ini harus meminum obat secara rutin karena makin parah. Suami sudah beberapa tahun ini berdomisili bersama orang tuanya di kota lain, tapi sering mengunjungi kami beberapa hari.
Dia sering pulang menjelang pagi dan membangunkan saya untuk menyiapkan air mandi, menyiapkan makanan dan lain-lain sambil memaki-maki saya. Sementara pagi-pagi saya harus sudah berangkat kerja dan pulang menjelang malam karena tempat kerja yang cukup jauh dan saya harus menyetir sendiri. Akhirnya saya sering mengantuk ketika mengendarai kendaraan dan sakit kepala. Sepulang dari kerja saya masih harus mengurus online shop dari rumah demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehingga saya sering tidur larut malam. Ketika saya sakit karena kelelahan, suami saya mengatakan bahwa saya sedang terkena kutukan karena melawan suami. Selain itu, anak-anak sangat terganggu dalam belajar karena suami saya terus memaki-maki saya. Jika sedang memaki-maki saya, suami sengaja berdiri depan rumah supaya semua tetangga mendengar. Suami saya juga mengancam akan membuat onar di kantor tempat saya bekerja jika saya melawan dia. Beberapa kali dia mencoba mengusir saya dari rumah, padahal saya yang menyisil rumah tersebut, karena dia merasa bahwa itu harta miliknya. Tetapi saya menolaknya karena saya tidak memiliki uang lagi untuk mengontrak. Mohon pencerahan dan nasihat dari Bapak. Terima kasih buat bimbingan Bapak. Bapak adalah mentor saya, juga memberikan kesehatan umur. Tuhan memberikan kesehatan, umur panjang, memberkati keluarga Bapak. Saya kira saya bukan Tuhan ya. Tapi dengan marifat hikmat yang saya miliki, Anda sudah tidak perlu hidup dengan pria seperti ini. Ya. Anda mungkin berkata, wah kalau begitu Bapak Eras itu perceraian. Tuhan berkata orang tidak boleh cerai kecuali zina. Zina di situ dalam bahasanya pornos. Ketidaksetiaan yang merusak sampai merusak hakikat persekutuan. Ada dua kata untuk diterjemahkan zina. Yang pertama pornos, yang kedua moikos. Nah, pornos di sini maksudnya adalah suatu ketidaksetiaan yang merusak hakikat perkawinan. Tidak ada yang mutlak dalam hidup ini selain Tuhan. Jadi kalau sampai Anda kehilangan hakikat hidup, Anda tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, Anda kehilangan kemanusiaan, Anda tidak bisa melanjutkan hidup cara demikian. Kalaupun tidak cerai, jangan bersentuhan dulu. Kalau kondisi Anda sudah sampai berat, Anda lapor polisi. Kalau dia sampai pada tindakan-tindakan yang menyakiti, melukai, ya. Jadi harus berani lapor polisi. Saya percaya walaupun dia pengacara, banyak pengacara lain yang juga baik bisa menolong Anda. Ada lembaga-lembaga bantuan hukum yang bisa menolong. Ibu ini harus dilayani secara khusus ya, harus dilindungi ya. Aduh, kasihan ini. Oke, cukup dan memberkati.